minggu sama-sama Kak Sri. Mau sekolah minggu online ya? Nanti nonton di YouTube ya? Nonton sama mama, sama papa ya? Oke? Ajak teman-temannya ya. Hai teman-teman, ayo kita sekolah minggu. Can you jump high just like me? Adik-adik yang berkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Namun sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan menyanyikan koor yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Adik-adikku ini berkati oleh Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami saat ini, Tuhan berkati semua adik-adik sekolah minggu, bahkan semua yang menyaksikan siaran ini, kiranya kami semua memperoleh berkat. Kami yang mengambil bagian, kiranya Tuhan memberkati kami. Firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, kiranya itu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, masih semangat? Masih dong. Masih dong tentunya. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan, sekolah minggu memang Yahoo. Pujian dan hirang-hirang firman Tuhan, oke punya sekolah minggu memang Yahoo.
Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Yang terus memenuhi sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Yang terus memenuhi sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Letnan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa dan kita menyanyikan pujian yang mengatakan, Ku ada sebab anugerah. Halo adik-adik semuanya, saat ini Kakak Letnan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Kami bersyukur Tuhan, sukacita, puji-pujian telah menjadi berkat bagi kami. Dan saat ini, waktu yang terpenting bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Allah berbicara di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk dapat memahami dan mengerti firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh hidup di dalamnya, melaksanakan kehendak-Mu, dan senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Kakak Letnan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal 4
ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Adik-adik yang punya Alkitab, silakan dibaca. Dan adik-adik juga dapat baca di rumah adik-adik. Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Tetapi kakak Letnan akan membacakan hanya pada ayat yang ke-39, 40, dan 41. Ayat 39, 40, dan 41. Firman Tuhan berkata demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kakak Letnan akan memberikan judul dalam cerita kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Nah, adik-adikku, suatu waktu setelah hari tiba, sudah sangat petang sekali, Yesus mengajak kepada para murid-muridnya untuk bertolak ke sebuah danau. Dan Yesus meninggalkan orang lain. Yesus meninggalkan banyak orang dan dia pergi bersama dengan para murid-muridnya. Dan setelah dia pergi adik-adik, di dalam perjalanan mereka, tiba-tiba mereka menemukan ada sebuah angin yang sangat dahsyat sekali. Angin yang sangat kencang sekali. Dan ombak yang sangat besar sekali. Dan tahukah adik-adik, saat angin yang sangat dahsyat dan ombak yang sangat besar itu datang menerpa perahu mereka, mulai air masuk ke dalam perahu itu. Air masuk ke dalam perahu itu dan mereka sudah mulai ketakutan. Mereka sudah mulai kebingungan. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Kira-kira apa yang harus mereka perbuat? Oke adik-adik, yang mereka lakukan pertama, mereka datang kepada Yesus. Mereka mencari Yesus. Mereka mencari di mana Yesus berada. Dan ketika mereka mencari Yesus, mereka menemukan ternyata adik-adik, Yesus sedang tertidur. Wah, kenapa ya Tuhan Yesus bisa tertidur di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sangat mengancam nyawa mereka? Dan waktu Yesus sedang tertidur, mereka membangunkan Yesus. Yesus, Yesus bangunlah. Yesus, bangunlah. Dan adik-adik, ketika itu, Yesus bangun. Yesus bangun adik-adik. Setelah Yesus bangun adik-adik, tahukah apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menghardik danau itu dan angin itu dan berkata, "Diam dan tenanglah." Diam dan tenanglah. Adik-adik, yang tadinya hati para murid-muridnya itu menjadi kacau. Pikiran mereka menjadi kacau. Hati mereka ketakutan. Setelah Yesus datang dan mengangkat tangannya dan berkata, "Diam dan tenanglah." Apa yang terjadi adik-adik? Danau itu sangat teduh sekali. Sangat tenang sekali. Wah, adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus sangat luar biasa. Yesus kita hebatnya luar biasa. Karena dia hebat, dia bisa menenangkan angin dan danau yang sangat kencang, yang sangat dahsyat, yang sangat besar itu. Lalu Yesus berkata kepada para murid-muridnya, dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Adik-adik, murid-muridnya takut dan tidak percaya. Apakah mungkin ada di antara adik-adik yang saat ini sedang ketakutan, yang saat ini tidak percaya kepada Yesus? Kakak Letnan ajak adik-adik sekalian untuk percaya kepada Yesus. Karena Yesus kita tuh hebat, Yesus kita tuh perkasa, Yesus kita tuh berkuasa.
Dan dia bisa melakukan segala sesuatu, membuat mujizat. Bahkan menghardik angin dan danau itu menjadi tenang dan teduh kembali. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu murid-muridnya begitu kaget. Dia begitu terpesona dengan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah perahu mereka. Lalu mereka saling bertanya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wah, adik-adik, luar biasa. Murid-muridnya kaget. Murid-muridnya tidak menyangka bahwa guru mereka, Allah mereka, Tuhan mereka Yesus Kristus ternyata sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Sanggup untuk menghardik angin dan danau ini. Adik-adikku, saat ini Kakak Letnan mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Untuk beriman kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Ketika engkau sedang ada di tengah-tengah kesulitan, ketika adik-adik sedang berada dalam situasi-situasi yang sepertinya membuat adik-adik takut, yang sepertinya membuat adik-adik tidak percaya, yang sepertinya membuat adik-adik bingung harus berbuat apa, solusinya adalah datang kepada Yesus Kristus. Amin. Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau adik-adik datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan kita, berdoa kepadanya, memohon pertolongannya, memohon kasihnya, Kakak Letnan percaya Tuhan Yesus datang dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan atau cerita Alkitab hari ini, adik-adik dan Kak Letnan diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, karena Dia sanggup berkuasa dan menyelesaikan semua hal di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab saat ini, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang selalu menyertai hidup kita. Saat ini, Kakak Letnan mengajak kita untuk kembali berdoa, meminta kepada Tuhan untuk selalu senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Engkau adalah satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Engkau adalah satu-satunya penolong dan kekasih hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang telah menenangkan badai. Engkau Allah yang telah menenangkan angin dahsyat. Dan itu telah Engkau nyatakan bagi para murid-murid-Mu. Saat ini Tuhan, kami meminta agar Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kesulitan-kesulitan apapun yang kami alami, badai-badai hidup apapun yang terjadi, yang kami tahu Tuhan senantiasa menolong dan menyertai hidup kami. Berkatilah Tuhan bagi semua adik-adik yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Dan biarlah hidup mereka senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun kesulitan-kesulitan yang mereka alami, yang kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.